Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pada bagian styling. Oke, karena kita udah membuat kerangka HTML-nya di dalam video part 1. Jadi sebelum sampai di sini, kalian bisa nonton dulu video part 1 untuk penjelasan kerangka HTML-nya ya. Nah, sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk membuka file HTML dan CSS-nya. Nah, di sini file HTML saya namanya adalah main.html. Jadi untuk membukanya saya tinggal double klik aja dan untuk CSS-nya ya udah tinggal dibuka di style.css-nya melalui Explorer di Visual Studio Code. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam stylingnya, saya ingin scroll dulu keseluruhan kode di main.html supaya, make sure kode-kode HTML kalian tuh sama dengan kode HTML saya gitu kan. Nah, jadi totalnya dari video part 1 itu saya membuat 90 baris kode. Saya akan scroll sekarang. Silakan kalau misalnya pada bagian ini kecepatan, kalian bisa untuk, pause aja gitu ya videonya. Kayak saya scroll sekarang. Oke, udah ya. Nah, kalian wajib tuh ya untuk nonton video part 1 karena, eee, pada khususnya di bagian iframe ini ada penjelasannya guys. Link YouTube yang dipakai itu link YouTube yang mana, itu ada di part 1. Jadi nonton dulu ya dan ikutin aja video tutorialnya. Nah, sebelum masuk ke dalam styling, saya akan buka dulu rubriknya. Nah, di sini saya akan langsung ke bagian CSS Elements dan Creativity dan Aesthetic. Oke. Jadi saya di bagian CSS Element dulu. Nah, di sini pada CSS Element, kalian diminta untuk menggunakan 7 bagian di CSS. Sebenarnya tidak benar-benar 7, bisa lebih. Karena pada bagian satu aja nih misalnya, kalian diminta untuk menuliskan CSS dalam bentuk inline, internal, dan external. Nah, kalian kalau masih ingat inline itu kan CSS-nya berarti ada pada HTML elemen, dituliskan secara langsung. Kalau internal itu berarti CSS-nya kalian letakkan pada tag style di dalam tag head. Sedangkan kalau eksternal, kode-kode CSS-nya itu dituliskan di file CSS secara khusus dan di HTML-nya nanti kita akan menggunakan satu buah tag yang namanya link href style sheet itu untuk koneksi antara file HTML dan file CSS. Kalian harus memenuhi ketiga ini ya, itu pada intinya aja. Terus selanjutnya harus ada CSS colors dan background colors. Kemudian ada CSS font yang terdiri atas font family, font size, dan text align. Kemudian ada CSS border, kemudian ada CSS margin, ada CSS padding, dan CSS height or width. Ini pilih salah satu aja ya kalau yang ini. Kalau yang lainnya, ini wajib ada semua. Oke. Kecuali yang ini pilih salah satu saja. Nah, kemudian untuk poin creativity and aesthetic, tadi kan tadi ada beberapa styling ya. Nah, di beberapa styling itu, kalian harus bikin, combination color-nya. Color-nya itu lebih tepatnya adalah background dan border yang baru, oke? Jadi tidak boleh sama kalau mau memenuhi creativity ya. Kalian tidak boleh sama dengan, tutorial ini untuk warna background sama warna border. Tapi kalau warna tulisan nggak masalah.
Warna tulisan nggak masalah guys, tapi warna background dan warna border harus beda, oke. Kemudian font family yang digunakan, saya kan ada 2 nih, saya menggunakan 2 tipe font family, yaitu yang pertama adalah, Roboto, yang kedua adalah Merriweather. Nah, salah satunya itu harus beda. Kalian bisa pakai, font yang lain nanti ya. Kalian akan saya ajarin nanti cara menggunakan font di Google Font. Nah, jadi harus ada new color combination dan at least one font family is new if they are compared to the given video tutorial for WAS. Artinya video ini ya. Jadi di video tutorial ini nanti kan ada combination color-nya. Nah, kalian tinggal bedain aja background color-nya, border color-nya, dan salah satu tipe font family-nya. Itu aja yang dibedain. Kemudian kalian harus make sure juga color yang kalian yang kalian pakai itu harus ya bagus lah ya, kan. Jadi, intinya untuk poin yang kedua ini, warnanya itu kombinasinya kelihatan bagus atau cantik dan semua stylenya harus proporsional, baik dari, positioning-nya, warnanya, asetnya, dan font-nya. Tapi gini aja, kalian ikutin aja karena kan saya nggak ada minta perubahan posisi ataupun perubahan font size dan lain-lain. Saya kan cuma minta kalian ubah warna background color, border color, sama salah satu font family-nya. Jadi, selain itu, kalau kalian mau ubah-ubah itu bebas aja sih, yang penting memenuhi ini ya, dan cantik proporsional, oke. Saya di sini, kalian bisa lihat, di sini ada reference yang saya kasih, yaitu yang pertama adalah color codes yang ada di website colors.co. Saya buka dulu. Nah, kalau yang di website colors.co ini, kalian bisa cari berbagai macam warna. Oke, masih loading. Kemudian, kalau yang pada bagian color combination ini, saya memberikan saran, karena kan kalian diminta untuk ubah warna border dan warna background color. Sorry, warna background gitu. Nah, karena harus mengubah warna border dan background, saya ada memberikan kalian link ke color combination ini untuk membantu kalian dalam menentukan color combination dari pengganti dari background color yang saya kasih ke kalian sama border color-nya kan, supaya beda. Nah, ini ada beberapa, saran, kombinasi color yang bisa kalian pakai beserta kodenya, tinggal kalian hover aja di sini, atau kalian mau pilih warna di sini menggunakan color generator, itu kedua link ini udah saya letakkan di dalam sini ya. Nah, jadi untuk kode color-nya kalian bisa, ambil dari colors.co ataupun link, color combination yang saya share di sini. Ini tinggal kalian buka aja, kalian mau pilih kombinasi color apa dengan apa gitu kan, kalian tinggal hover aja. Ini kalian tinggal pilih di sini, mau warnanya yang mana, gitu ya. Jadi yang penting nanti border color sama background color-nya beda dengan yang punya saya gitu kan. Font color, kalau font color itu nggak masalah sama, karena kan font color itu biasanya kalau nggak warna hitam, yang warna putih, kalau nggak warna abu-abu gitu kan. Jadi untuk font color boleh sama dengan punya saya, oke. Nah, sedangkan untuk font family, kita akan menggunakan Google Font, oke.
Jadi kalian copy aja, kemudian kalian buka Google Font-nya. Nih saya copy link-nya. Nih, jadi kalian buka dulu ketiga link yang saya kasih di dalam rancangan PAS atau rubriknya. Jadi nanti kita akan membutuhkannya, guys. Oke, sebentar ini saya delete dulu karena tadi saya nyoba-nyoba dulu ya. Nah, ini saya delete dulu. Sekarang kita akan mulai styling di kodenya. Nah, ini kan udah kita buka ya. Saya memperlihatkan dulu ekspektasi saya terhadap hasil dari project kita. Oke, sebentar saya pindahin dulu. Nah, jadi seperti ini kan. Nih, bentukan dari project-nya. Oke, kelihatannya simpel ya. Nah, sedangkan pada video part 1, kita baru sampai sini aja. Ya kan, jadi belum ada stylingnya. Nah, kita akan mulai stylingnya. Saya akan mulai dari styling struktur dulu. Struktur styling. Jadi, kalau struktur untuk inline, itu kan kita tinggal tambahin style attribute kayak biasa. Jadi saya nggak tuliskan dulu di kode sini, tapi saya akan langsung loncat untuk menuliskan tag style untuk memenuhi yang internal CSS. Kalau inline CSS, kita akan langsung tuliskan nanti style attribute-nya di dalam elemen HTML, sedangkan kalau internal CSS, berarti kan kita harus bikin dulu ini. Berarti silakan kalian tulis ini. Kemudian selanjutnya, untuk eksternal, kita kan udah punya nih file style.css di dalam folder project kita. Nih, nah jadi kita tinggal tuliskan link CSS ini kan untuk menghubungkan antara file HTML dengan file CSS. Oke, jadi link rel style sheet href. Nah, ini nama file CSS kita. Nah, nama file CSS saya adalah style.css. Ya udah sama. Jadi nggak perlu saya ubah-ubah. Nah, saya akan mulai untuk mengatur dulu background color. Oke. Nah, jadi saya akan mengatur background color ini, website ini menjadi seperti yang ini. Oke, jadi yang tadinya warna putih, sebentar, ini warna putih, akan diubah menjadi sedikit abu-abu ya, background color keseluruhan. Nah, karena saya pengen langsung atur warna background color keseluruhannya aja, jadi saya akan meletakkan warna ini di dalam body, di dalam tag body. Nah, saya akan menggunakan teknik internal CSS aja. Oke, jadi saya masuk ke dalam text style ini, kemudian saya akan panggil nama elemennya, yaitu body, karena saya ingin memberikan warna secara keseluruhan di body, yaitu warna abu-abu. Kemudian nanti baru di elemen-elemennya color-nya. Jadi baru nanti di elemen-elemennya saya atur warna background color-nya secara khusus gitu. Tapi untuk keseluruhan body, saya akan mengatur warna background color-nya menjadi ini saya udah atur warna abu-abu itu FEB. Oke, jadi warnanya kayak gini. Saya save dulu.
Kemudian saya akan refresh di sini. Oke, kalian udah lihat warnanya sudah abu-abu seperti ini. Kemudian baru nih masuk ke dalam font family. Jadi gini guys, saya akan menggunakan dua macam font family. Yang pertama itu font family yang digunakan untuk mengatur title dan subtitle. Nah, untuk title dan subtitle, saya akan menggunakan Merriweather. Sedangkan kalau untuk paragraf isinya, saya akan menggunakan Roboto. Oke, jadi kalian boleh menggunakan salah satu dari font yang saya gunakan, yaitu Merriweather atau Roboto. Yang satunya lagi, karena saya menggunakan dua font, kalian harus menggunakan satu font atau dua font sih terserah, bahkan 3 font juga terserah. Yang penting salah satu font kalian itu beda dengan punya saya. Karena saya pakai Merriweather dengan Roboto, kalian mau ikutin salah satu dari punya saya nggak apa-apa, tapi kalian harus punya font family yang berbeda dengan font family yang akan saya pakai. Jadi tadi kan saya udah minta kalian untuk membuka Google Font ya. Jadi saya udah minta kalian untuk Google Font dibuka. Nah, itu kita tinggal cari font yang pas sebenarnya. Nah, tapi kan saya udah cari-cari, jadi saya akan langsung aja. Di sini kalian bisa search font atau kalian bisa langsung scroll aja karena secara default itu fontnya itu disusun berdasarkan trending atau banyak banget orang yang pakai. Nah, di sini ada Montserrat, ada Comforter, Poppins, banyak banget nih di sini. Nah, di sini saya karena udah pakai Roboto, di sini udah ada di salah satunya ya. Jadi saya klik aja Robotonya. Kemudian di sini ini ada pilihan Robotonya yang mana gitu. Karena ada Roboto Thin, Thin Italic, Light, Regular. Saya pakai yang regular. Regular 400 ini ya. Jadi saya select this style. Oke, udah saya select sampai remove this style kayak gini, berubah gitu statusnya. Artinya udah masuk ke dalam, kotak selection, font yang mau saya pakai. Kemudian yang kedua, saya itu pengen pakai yang Merriweather. Jadi saya akan search by name, karena saya udah terbiasa pakai Merriweather. Jadi saya tinggal cari aja Merriweather. Tapi kalau kalian nggak tahu nih misalnya, kalian tinggal scroll aja tadi ya, kira-kira, font apa yang mau kalian pakai, karena udah disusun berdasarkan trending. Nah, saya di sini akan pakai yang, mmm, ini aja, yang bold italic ini. Nah, saya select stylenya. Oke, jadi, kalian bisa balik lagi ke browse font, mau search font by name kalau kalian merasa udah tahu nama fontnya, tapi kalau kalian nggak tahu, kalian tinggal scroll aja dan pilih font yang kira-kira, cocok untuk web kalian ya, dan ini ada banyak banget kok, tenang aja. Nah, setelah kita select seperti tadi, kita akan masuk ke dalam, kotak selection font kita. Nah, di sini saya udah pilih Roboto Regular dan Merriweather Bold Italic. Nah, supaya, kedua font ini tidak perlu kita download, tapi harus ada gitu maksudnya, terhubung dari website Google Font ke file HTML kita. Jadi kita tinggal pilih link di sini. Setelah semua font yang kita pilih itu sudah ada di dalam sini ya, di dalam kotak selection ini, kalian pilih link, kemudian kalian copy yang ini, yang link href font-nya.
Oke, jadi tinggal klik kanan, copy. Nah, jadi saya pindahin ke mana? Kalau kita link ke font, itu mirip seperti kita link ke CSS, gitu. Jadi kita akan letakkan di dalam tag head, kayak gini. Nah, ini sudah memasukkan, koneksi ke Google Font, tepatnya, font-font yang kita udah pilih, dan detail banget. Meriwether-nya itu saya yang bold italic, Roboto itu saya yang, tadi ya, regular aja. Nah, untuk menggunakannya, saya balik lagi ke Google Font-nya. Untuk menggunakannya, kita tinggal mengcopy ini. Kalau yang Meriwether kita pakai, berarti kita copy yang Meriwether aja. Kalau misal kita mau pakai yang Roboto, berarti kita copy yang Roboto. Nah, kebetulan, karena nanti saya akan, butuh kedua-duanya, jadi saya akan copy aja, supaya saya tidak lupa cara penulisannya. Saya taruh sebentar, ini catatan saya. Jadi saya taruh sebentar di notepad saya. Atau boleh juga seperti di video pertama itu kan saya udah ada notepad ya. Saya udah ada notepad description, mau taruh di situ juga nggak apa-apa. Jadi nanti di dalam tag style, di dalam CSS eksternal file itunya ya, atau di dalam inline CSS di attribute style untuk font family-nya, ini tinggal di copy aja nih, mau Roboto atau Meriwether. Nah, tadi untuk keseluruhan tulisan, saya akan pakai Roboto, jadi saya copy dulu Robotonya. Saya copy, saya akan masukin ke dalam body. Jadi di sini kalian bisa lihat link ke font-nya dan font family-nya. Ada dua bagian yang harus dipenuhi, koneksinya dan nama font-nya. Nah, saya save. Saya akan kembali lagi ke codingan kita. Nah, jadi semua tulisannya sudah berubah menjadi tipe Roboto. Nah, selanjutnya saya pengen semua tulisannya itu title ya dan subtitle, semua tulisannya itu saya pengen font size-nya itu 20 px. Jadi saya tinggal taruh aja font size-nya. Oke. Saya refresh. Oke, jadi semuanya udah 20 px. Oke, ini pada bagian body, artinya bagian keseluruhan, yaitu saya atur background color, font family, dan font size. Sekarang saya akan fokus ke title dan subtitle. Oke. Nah, jadi saya akan lihat catatan saya. Jadi untuk H1, ini sebenarnya sih bebas sih kalian mau atur stylingnya gitu kan kalau melihat dari rubrik karena kan yang penting kan ada gitu kan. Tapi kalau misalnya ekspektasi saya sih yang seperti tadi saya liatin bentuk webnya. Jadi ada kayak seperti ini ya. Saya liatin lagi ya. Jadi kayak gini gitu kan. Ini kan kelihatan bagus ya dan rapih juga. Nah, jadi kita akan melanjutkan ke H1. Nah, seperti saya bilang, untuk H1 itu font family-nya itu saya menggunakan Meriwether. Artinya saya akan tambahkan font family Meriwether pada H1. Karena tadi di keseluruhan elemen dengan mengatur style body aja, semua body ini kan membungkus semua elemen. Kalau kita memberikan styling pada body, artinya styling yang terjadi pada body itu berlaku di keseluruhan styling di dalam body. Oke, berlaku di semua elemen yang ada di dalam body. Nah, karena kita tahu semua elemen itu kan pasti dituliskan di dalam body. Jadi,
tadi font family-nya itu Roboto. Nah, karena saya bilang tadi, untuk title dan subtitle, saya menggunakan font family yang sama, yaitu sama-sama Merriweather. Artinya saya akan bikin untuk H1 dan H2, title dan subtitle, saya akan isi dengan font family yang ini ya, Merriweather. By the way, karena font family-nya sama, saya bisa tuliskan seperti ini. Artinya, di dalam tag H1 dan tag 2, di dalam H1 dan H2, font family-nya sama. Jadi saya copy aja font family Merriweather-nya ke dalam sini. Oke, jadi H1 dan H2 mempunyai font family yang sama, yaitu Merriweather. Saya save dulu. Saya akan memperlihatkan hasilnya. Oke, jadi kalian bisa lihat untuk H1 dan H2, gitu kan, bentukan bentukan font family-nya sama. Nah, kemudian selanjutnya, untuk ukurannya atau font size-nya, H1 sama H2 ini beda font size-nya. Kalau beda seperti ini, berarti saat saya memanggil H1 sama H2 itu tidak boleh barengan. Artinya, saya akan bikin di dalam style ini H1 lagi, karena ini khusus H1 saja, dan H2 karena khusus untuk elemen H2. Beda dengan yang ini, kalau yang ini artinya style yang ada di dalamnya berlaku baik di dalam H1 dan H2. Kalau dipisah seperti ini, berarti hanya stylenya berlaku pada nama elemen tersebut. Misalnya di sini H1 berarti hanya berlaku sama H1. Misalnya kan di dalam H1 tadi khusus ya font size-nya yaitu 30 px. Sedangkan untuk H2 font size-nya 25 px. Kenapa sampai ada seperti ini? Supaya tidak ada perulangan penulisan kodenya, guys. Gitu. Kalau sama-sama font family Merriweather, sampai kita tulis 2 buah font family Merriweather, lebih baik kita bikin kayak gini aja. Oke. Kemudian saya akan refresh lagi. Oke. Kalian bisa lihat ini jadinya judulnya itu yang paling besar, kemudian ini subtitle-nya, kemudian ini isinya. Jadi beda nih ya tipe tulisannya dan ukurannya. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian text align. Text align itu kan memposisikan memposisikan subtitle. Nah, untuk text align-nya saya pengen baik H1 atau H2 di dalam box elemen H1, H2 itu teksnya itu berada di tengah-tengah boxnya. Ya kan, karena setiap elemen ini sebenarnya adalah kotak-kotak, punya batasnya, gitu kan. Setiap kita menciptakan elemen, sebenarnya kita menciptakan satu buah box, ukuran tertentu yang memang udah ada secara default dari HTML, tapi karena biar bagus biasanya kan title atau subtitle itu biasanya kan di tengah-tengah. Nah, jadi saya akan atur supaya dia teksnya berada di tengah-tengah box. Nah, karena sama-sama posisinya mau di tengah, jadi saya akan masukin ke dalam H1, H2 yang ini. Artinya CSS-nya berlaku untuk H1 dan H2. Jadi text align-nya tadi center ya. Nah, kayak gini. Nah, saya akan langsung memperlihatkan ke kalian. Oke, jadi kayak gini ya. Nih, kalian bisa lihat ini jadinya di tengah-tengah box. Di tengah box elemen H1
dan H2. Ini kan di tengah nih. Ini juga di tengah, hanya saja karena kita memposisikannya itu di kolom kedua, makanya dia di tengah-tengah di kolom kedua. Karena kita saat membuat ini menggunakan konsep table. Oke, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya itu saya akan atur background color dan color. Di background color-nya itu saya atur warna orange. Jadi baik H1 maupun H2 dia punya warna background color dan color yang sama. Color-nya itu maksudnya adalah font color. Font color-nya itu warna putih, background color-nya orange. Di aja. Oke, saya masukin ke pemanggilan yang langsung barengan ini karena kan background color dan color-nya berlaku sama gitu guys. Berlaku sama. Baik di H1 dan H2 tadi kan warnanya sama, warna background color-nya sama, warna font-nya sama. Jadi tinggal masukin ke dalam H1, H2 kayak gini, nggak perlu dipisah, biar nggak perlu tulis 2 kali. Oke, saya akan refresh. Nah, jadi seperti ini. Bisa dilihat ya. Nih, jadi kalian bisa lihat bentuknya seperti itu. Warna tulisannya putih, sedangkan warna background-nya oranye. Kemudian saya akan lanjutkan lagi. Saya akan atur padding dan margin. Padding kalau kalian masih ingat, padding itu adalah batas antara border. Jadi semua elemen itu kan punya batas. Punya batas namanya adalah border atau apa? Frame pembungkusnya. Padding ini adalah batas antara teks dengan tulisan. Batas antara teks dengan border. Oke, jadi kita lihat dulu. Nih, ini kalian bisa lihat kan? Dia ini warna oranye cuma sebesar ini. Nah, yang pembatasnya ini namanya border. Nah, jarak antara border ini dengan teksnya itu disebut dengan padding. Nah, saya akan memberikan padding. Padding itu ada padding top, padding bottom, artinya batas atas, batas bawah, kemudian padding right dan padding left, batas kanan dan batas kiri. Nah, karena saya pengen kasih ukuran yang sama, saya nggak perlu tulis padding kayak gini ya. Sebenarnya padding itu tulisannya gini guys, padding top, kemudian padding bottom, itu bisa satu-satu kayak gitu. Tapi karena ukuran padding top, padding bottom, padding right, left-nya itu sama, jadi saya langsung tulis kayak gini aja. Artinya semua padding masing-masing ukurannya 15 px. Dan ini hanya berlaku di H1. Jadi saya copy aja untuk paddingnya. Saya masukin yang khusus H1. Sedangkan untuk yang H2, paddingnya itu 20 px. Oke, sebenarnya ini bebas sih kalau untuk value-nya. Yang penting padding tuh ada gitu. Jadi kalian mau 15-20 bebas ya. Nah, saya bentuknya jadi seperti ini. Kalian bisa lihat yang tadinya rapat banget jarak antara tulisan ini dengan paddingnya. Tulisan ini dengan bordernya yang tadinya rapat jadi lebih lebar. Kemudian saya akan atur margin. Nah, penulisan margin itu sebenarnya mirip seperti padding. Kalau padding itu kan tadi batas di dalam. Tulisan dengan border. Oke, putus suaranya. Batas antara tulisan dengan border. Itu padding. Kalau margin itu batas antara border dengan elemen di luarnya. Jadi nanti border ini akan menciptakan batas sehingga elemen yang mendekati
border ini akan terbatas sesuai dengan ukuran yang kita atur. Nah, baik padding maupun margin itu udah ada default-nya gitu di, HTML dan CSS. Tapi saya akan atur manual, yaitu untuk margin-nya penulisannya seperti ini. Ini maksudnya apa? Kalau tadi padding 15 px, ini artinya, ini ukurannya guys, ukuran top, bottom, left, dan right, oke. Nah, kalau tulisannya kayak begini, ini artinya ini topnya, kemudian ini, right-nya, ini bottom, ini left, oke. Karena kalau kita tulisin kayak gini, margin top misalnya, margin top nih misalnya kayak gini. Margin top titik 2 misalnya 75 px kayak gini. Terus margin right gitu kan, margin right 375 px. Nah, kayak gini nih kan harus tulis banyak ya, berulang-ulang, tapi ada penulisan seperti ini guys. Jadi ada teknik penulisan seperti ini, langsung tulis margin, kemudian ukuran masing-masing marginnya. Yang ini adalah top, berarti batas antara border dengan batas atas border, ini batas kanan border, ini batas bawah border, ini batas kiri border. Nah, saya menggunakan margin ini, boleh kalian ikutin aja. Topnya 75, right-nya 375, bottom-nya 30, dan left-nya 375. Press aja, kalian mau ikutin boleh kok. Sedangkan untuk H2 saya 75, 500, 50, dan 500. Top, ini kan. Ini ini right, ini bottom, ini left. Ini saya copy, saya masukin khusus untuk H2. Karena H1 sama H2 marginnya saya beda. Saya save dulu ya. Terus saya tinggal lihat aja di web kita. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Nah, selanjutnya saya akan atur warna bordernya dan style bordernya. Nah, untuk border sendiri, singkatnya itu, border itu kan batasnya ya. Kalau kalian lihat di sini, bentuk batasnya tuh cuma garis saja. Ini sebenarnya pun nggak ada bordernya nih. Nggak ada warna bordernya. Bordernya ada, tapi tidak ada warnanya. Ini kenapa bisa kelihatan bordernya? Karena background color H1, H2 sama background color body itu kita bedakan, jadi kelihatan gitu bordernya kan. Nah, kelihatan bordernya, tapi kita akan kasih styling aja di bordernya. Karena tadi ada syarat ya, syarat bordernya. Jadi, saya akan menambahkan border. Dan bordernya itu di H1 dan di H2 itu sama, yaitu bordernya itu stylenya solid. Solid nih maksudnya bordernya berupa garis dengan tebal garis tersebut 7 px dan warnanya ini oranye terang. Saya liatin ya, ini saya copy dulu. Di H1 dan H2. Kenapa? Karena border ini berlaku di H1 dan H2, stylenya ya. Oke, jadi kalian bisa lihat, saya akan langsung ke sini, saya refresh saja. Nih, jadi bentuknya seperti ini. Kalian udah bisa lihat. Kemudian, saya pengennya itu tidak kaku, bener-bener kotak kayak gini. Berarti border radiusnya itu, saya beri nilai 50 px. Kenapa? Karena memang kayak gitu caranya. Jadi kita beri angka di border radiusnya. Yaitu saya tambahin jadi 50 px. Intinya tuh border radiusnya sih guys.
kalian mau 40 px, 30 px, yang penting border radiusnya ada angkanya. Jadi kalian bisa try aja, kalau 40 px, 30 px, 20 px, atau 100 px, gimana sih bentuk border radiusnya. Nah, karena saya udah coba sebelumnya, dan 50 px itu membuat bordernya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat, bagus ya jadinya ya, tidak kaku, benar-benar kotak kayak tadi. Oke, selanjutnya, untuk H1 sudah habis di sini. Nah, kalau H2, saya menambahkan lebarnya, yaitu 250 px. Selain udah, sebenarnya gini guys konsepnya. Jadi tuh saya membuat box ini di tengah, itu karena saya bukan mengatur width-nya tadi ya. Dari tadi kita nggak ada atur width-nya. Kita nggak ada atur width-nya. Nah, karena syarat width itu kan ada. Jadi saya akan tambahkan di H2. Kenapa? Karena kayak gini, sebenarnya kita tuh nggak selalu untuk memotong ukuran box tadi, atau width lebar dari boxnya, yang tadinya dari ujung ke ujung seperti ini, dengan mengatur ukuran width-nya. Nggak perlu kayak gitu. Dengan kita atur margin-nya tadi, margin-nya itu memapatkan ukuran dari width-nya. Jadi secara tidak langsung kita menggunakan margin untuk mengatur batas kiri sama kanan gitu kan. Tadi kan saya atur 375 px margin left sama margin right-nya. Nah, karena saya atur ukuran marginnya itu, makanya ukuran lebar atau width dari box H1 itu terpapat. Jadi yang ukurannya tadi lebar dari ujung ke ujung halaman gitu kan, jadi terpapat. Padahal saya belum ada atur width-nya. Nah, jadi saya akan tambahin aja width-nya untuk sebenarnya ini kan udah cukup aja sih kalau menurut saya. Tapi saya akan tambahin aja gitu kan. Di sini saya akan tambahin manual ukuran width-nya untuk yang H2. Jadi width-nya itu tadi saya tambahin menjadi 250 px. Jadi kayaknya lebih lebar sih harusnya. Kayak gini ya. Jadi saya sebentar, ini bukan yang ini. Oh iya, bener. Kayak ini. Saya refresh. Oke. Jadi saya refresh aja. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Cuma nggak apa-apa, saya tambahin aja. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa jadi nggak dipakai. Nanti lihat aja hasilnya. Oke. Selanjutnya saya akan atur ukuran image. Tapi sebelum ke image, saya ke table dulu deh. Karena kan di dalam sini nih banyak banget bagiannya. Gitu kan. Kalian bisa lihat itu banyak banget bagiannya. Ada image, ada table, ada, dan berbagai macamnya lah ya. Nah, saya akan di sini kan saya udah atur H1 sama H2. Saya akan meninggalkan bagian ini. Jadi di sini. Ini kan menggunakan konsep table ya. Jadi konsep table yang ini itu akan kalau kita pakai styling internal ataupun eksternal, kalau kita mengatur style table, style satu table ya, maka semua elemen table itu kan akan mengikuti. Jadi saya akan lompat dulu ke sini, ke table. Jadi saya akan atur table ini, kemudian table yang ini table juga guys. Ini nih kenapa bisa kanan sama karena saya menggunakan konsep table untuk positioning aja. Jadi saya akan styling table yang utama dulu. Jadi table yang di atas, ini kan table juga, akan disesuaikan.
Oke, jadi kalau kalian bingung, kita langsung aja atur dulu ya. Jadi yang pertama-tama guys, saya akan memberikan warna pada table ini dan border. Oke, jadi kan ini table nih. Ini nih table, kenapa kalian tahu ini table? Karena kalian bisa lihat dari bentukan susunan datanya atau susunan tulisannya. Itu kan ada di sini table head-nya, kemudian di sini ada table datanya. Table datanya ada yang berupa teks, ada yang berupa picture. Nah, kita akan langsung styling. Yang kita styling itu adalah table, table data, dan table head. Seperti yang udah kita lakukan di video part 1. Jadi, saya akan tambahin border, artinya untuk memberikan warna pada bordernya. Style bordernya hanya sebuah garis saja dengan lebar 1 px gitu, atau tebal garisnya itu 1 px, warnanya black. Terus border collapse, kalau kalian masih ingat, border collapse itu digunakan untuk, ini aja kita coba aja ya, biar kita lihat bareng bentuknya kayak gimana. Jadi kita tambahin dulu. Kita akan styling table, TH, dan TD. Karena kalau kita styling TR-nya atau pembungkus baris dari table, itu tidak bisa di-styling memang guys. Saya udah coba juga. Jadi yang bisa kita styling itu adalah pembungkus paling luar table, yaitu namanya table memang. Kemudian TH atau table head. Table head ini adalah table data pada baris pertama, dan table data sendiri yaitu table data yang memang di baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, kita coba tambahin border. Oke, border solid. Solid ini maksudnya bordernya itu, stylenya itu apakah garis full gitu, kalau solid itu garis full, apa garis putus-putus, atau garisnya seperti apa, kita pakai aja solid. Solid ini standar, garis full gitu, garis biasa. Kemudian tebal garisnya 1 px, kemudian warnanya. Warnanya sih terserah kalian mau pakai bentuk warna yang pakai hashtag atau nama warnanya secara langsung seperti ini, black. Misalnya ya, saya refresh, tadi udah saya tulis. Lihat ke sini. Nah, ini di sini kalian bisa lihat TD, TH, dan table itu mempunyai border. Border solid artinya garis warna hitam dengan tebal 1 px. Nah, karena yang atas ini saya menggunakan konsep table, makanya kalian bisa lihat nih, bentuknya jadi keikut gitu, keikut styling table-nya. Makanya saya tadi loncat dulu, saya nggak atur yang ini dulu, saya atur table yang ini dulu, baru nanti table yang di atas saya sesuaikan. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Setelah diatur seperti ini, kalian kan bisa lihat, karena kita menggunakan border, jadi itu dia memberikan styling warna border dan bentuk bordernya itu di masing-masing elemen dari table, di masing-masing table, TD, dan TH. Sehingga garisnya tuh berpisah gitu, tidak seperti table pada umumnya yang biasanya garis tabelnya itu kan hanya satu aja, satu garis, tidak double gitu garisnya seperti ini. Nah, supaya bisa menyatu garis yang berdekatan, kita menggunakan border collapse, nama propertinya, dan value-nya adalah collapse. Saya tambahin dulu ya. Oke, saya save. Nah, jangan lihat yang ini saya refresh. Nah, kalian bisa lihat, karena kan saya masih fokus yang table utama ya. Nah, ini kalian bisa lihat garisnya yang tadinya double menjadi
single, seperti ini. Saya akan lanjutkan lagi. Ini sih optional sih, kayak padding gitu sama margin, karena kan tadi udah saya tambahin ya, margin dan padding di tempat, di H1 dan H2, sebenarnya udah memenuhi atribut, memenuhi rubriknya. Tapi, saya akan tambahin aja biar lebih rapi. Artinya dengan padding ini, padding right, bottom, left, dan top-nya itu ditambahkan, nanti masing-masing tulisan yang ada di tabel ini akan punya jarak dengan border di sekelilingnya atau garis di sekelilingnya. Kalian kan bisa lihat nih, ini kan nempel banget dengan garisnya ya. Nah, supaya ada bordernya, supaya ada jaraknya, saya tambahin padding 20 px. Kemudian saya pengen warna, background color dari tabelnya itu berbeda dengan background color di sini. Di sini kan warnanya abu-abu, saya pengen misalnya putih. Itu sih bebas ya. Nah, saya tambahin lah background color-nya. Kalau white, itu kodenya FFF seperti ini. Atau mau ditulis white juga boleh. Saya save dulu. Saya refresh. Nih, kalian bisa lihat. Ini karena yang ini saya menggunakan konsep table, makanya bentuknya kayak gini nih. Nah, saya akan, seperti biasa, saya fokusnya tabel utamanya dulu, jadi saya abaikan yang di atas tadi. Nih, kalian bisa lihat tulisannya sekarang sudah ada jarak gitu dengan border di sekitarnya. Kemudian, kita lihat lagi sebentar. Background color-nya udah nih. Nah, saya pengen semua gambarnya itu langsung saya atur gitu. Lebarnya 350 px dan dia itu tidak kotak tajam gitu sudut-sudutnya, tapi punya apa ya, radius seperti tadi yang bentuknya jadi tumpul. Jadi semua image di sini akan saya langsung atur ukurannya, width-nya itu 350 px dan ujung-ujung masingnya saya akan bikin menjadi tumpul dengan border radius 50 px. Ya udah tinggal tambahin aja image IMG berarti kan. Kan tag image kan IMG. Nah, ditambahin aja image itu misalnya tadi width-nya 350 px, sedangkan border radiusnya yang membuat dia menjadi tumpul gitu sudut-sudutnya, saya tambahin border radius 50 px. Oke, kita akan lihat sama-sama. Oke, jadi seperti ini ya. Nih, kalian bisa lihat nih. Ini untuk tabel yang ini. Nah, saya juga merasa misalnya ini tabelnya ini ukurannya ini berdekatan amat gitu dengan sisi kanan kirinya. Jadi saya akan atur margin. Margin dari tabelnya ya. Karena tabel adalah pembungkus terluar dari THTD TR-nya. Jadi pembungkus terluarnya tabel. Jadi jarak antara tabel dengan area luarnya itu kita akan atur melalui margin tag table. Nah, jadi kita akan tambahin di sini khusus untuk tabelnya. Jadi saya di bawah sini aja. Bebas sih sebenarnya. Biar rapi aja saya taruh di sini. Jadi setelah tabel THTD, ini kan style yang berlaku di ketiga elemen ini. Tapi kalau hanya berlaku di tabel aja, yaitu marginnya, saya akan buat tag-nya sendiri. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Saya menggunakan margin auto 100 px 100 px. Ini maksudnya gimana? Kalau kalian merasa ukuran bawaan dari CSS-nya secara default udah cocok dengan kalian, tidak mau kalian atur manual ukurannya, kalian tinggal tulis auto. Misalnya tadi kan susunannya
untuk margin ini ukuran margin top, ini ukuran margin right, ini ukuran margin bottom, dan ini ukuran margin left. Nah, saya tuh di table ini, saya ngerasa atas sama bawah marginnya tidak perlu saya atur. Saya cuma butuh untuk atur kiri sama kanannya. Jadinya, saya untuk atas sama bawahnya, saya menggunakan value atau nilai auto aja. Auto itu artinya mengikuti default dari CSS. Jadi, saya tulis margin, kemudian margin topnya auto aja, right-nya 100 px, terus bottom-nya auto, left-nya 100 px. Saya saya save, kemudian tinggal dilihat. Ini saya abaikan aja yang ini ya, karena kan lihat nih, karena saya menggunakan konsep table untuk positioning ini, jadi dia ngikut nih, nanti kita akan atur. Nah, kalian yang penting bisa lihat bagian ini udah rapih nih, bagus ya, jadi kayak gini. Nah, selanjutnya, saya akan lihat lagi, saya akan mengatur unordered list. Kalian tahu nggak unordered list yang mana? Unordered list itu yang ini nih. Nih, saya pengen dia nih di tengah, gitu kan, di tengah dengan batas luar dan batas dalamnya gitu. Batas luar itu kan maksudnya marginnya, batas dalamnya padding. Nah, saya udah atur. Jadi untuk marginnya itu auto 400 px. Auto 400 px. Artinya batas atas sama batas bawahnya itu saya nggak kasih. Sedangkan batas kanan kirinya yang saya kasih 400 px nih. Jadi ya udah, tinggal tambahin aja UL unordered list-nya. Jadi margin tuh, kalau saya tulis margin nih, kalian bisa lihat nih, ada margin top, left, bottom, right. Kalau kita tuliskan satu persatu top, left, bottom, right itu tag time kita, guys. Jadi lama gitu. Jadi langsung aja margin titik 2. Ukuran topnya apa? Saya tidak mau ubah ukuran margin top bawaan dari CSS. Berarti saya tulis auto. Lalu margin right saya 400 px. Terus margin bottom auto, kemudian margin left ya 400 px. Saya save dulu, saya refresh. Oke, ini diabaikan lagi. Nah, ini udah di sini nih, di tengah nih. Nah, untuk ukuran tulisannya, saya tidak akan tambahin 20 px tadi. Tadi kan di catatan saya ini ada font size 20 px, tidak saya tambahin. Kenapa? Karena di awal, di body itu, saya udah atur keseluruhan font size itu udah pasti 20 px. Jadi, UL sendiri sudah terkena styling dari body, yaitu font size 20 px. Jadi tidak perlu saya tulis lagi. Kecuali saya punya font size yang beda. Contohnya tadi kan H2 25 px, H1 30 px. Baru diatur gitu secara khusus. Nah, jadinya saya udah cukup merasa untuk UL-nya. Selanjutnya, saya akan loncat ke yang ini dulu, yaitu iframe. Iframe itu apa? Yang ini nih, video YouTube-nya. Jadi untuk iframe-nya, saya atur ukuran width, artinya lebar dari kotak iframe-nya. Kemudian height, tinggi dari kotak iframe ini. Ini kan kotak iframe-nya nih. Kemudian margin. Margin itu kan batas luar. Batas luarnya, topnya auto, ini right-nya 400, terus bottom-nya 75, terus left-nya 400. Seperti aja, karena saya memang udah atur sebelumnya, jadi tinggal tambahin aja iframe.
seperti ini. Saya save. Sebentar guys. Oke, ini saya susun biar rapi aja ya. Nih, jadi kita akan lihat bentuknya. Oke, saya scroll lagi. Karena setiap kita refresh, dia akan mulai dari halaman paling, bagian paling atas di halaman. Jadi setiap kita refresh tuh, pasti tampilannya ini dulu. Jadi perlu kita scroll. Nah, kalian bisa lihat, jadi kotaknya udah ada nih. Di tengah dengan ukuran width, height, dan margin yang udah kita atur tadi. Untuk ukurannya sih kalian bisa coba-coba sih guys, coba-coba aja. Karena kan memang kalau kayak ukuran margin sama PD itu disesuaikan dengan masing-masing selera kita gitu. Nah, selanjutnya saya akan atur link, oke. Jadi, kenapa saya atur link? Jadi kan kalau kalian bisa lihat di sini ya, pertama-tama itu saya atur body, kemudian saya hat saya atur H1 sama H2 gitu. Nah, yang bagian ini nih saya abaikan. Karena bagian ini memang kompleks. Ketika kita bikin dia sebaris kayak gitu, ini agak kompleks, makanya ini terakhir gitu. Kemudian yang ketiga tuh tadi saya atur ini ya, table. Kemudian baru UL, kemudian atur ini ya, iframe, sekarang mau atur link. Kenapa bisa acak seperti itu? Sebenarnya bebas. Kalau kayak kita styling, kita mau atur dari yang kita rasa paling mudah. Nah, jadi saya akan mengatur stylingnya tadi itu berdasarkan yang saya rasa paling mudah, dan yang paling sulit itu saya akan atur di akhir. Makanya pada bagian description ini saya akan atur styling setelah styling yang lain udah fix. Oke, jadi sekarang saya akan ke si A ini. Jadi untuk si A ini saya pengen letakkan dia di tengah. Oke, karena saya pengen linknya itu di tengah, jadi saya akan tambahin tag P ini, karena kalau A, kalau kita kasih text align center, dia nggak bisa, karena text align itu hanya berlaku di heading dan di P, dan beberapa elemen lain gitu. Tapi kalau di dalam anchor atau link, kita pakai text align, itu tuh tidak work guys. Nah jadinya, si tag A ini saya masukin ke dalam P. Baru saya atur text align-nya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu tadi, kan syarat dari styling di rubrik itu kan cara penulisannya harus ada yang inline nih. Jadi saya yang ini nih saya taruh inline aja. Jadi P style sama dengan text align center. Ini kayak gini. Tuh kayak gitu ya. Ini saya refresh. Oke, setiap saya refresh pasti ulang dari bagian paling atas. Jadi tinggal di scroll aja. Nih, di sini ya, dia berada di tengah sini jadinya. Kemudian misalnya ukuran fontnya, misalnya ukuran fontnya itu kurang besar. Jadi untuk A ini saya akan bikin lebih besar. Tadinya kan 20 px ya untuk keseluruhan. 20 px di body. Saya udah atur di body 20 px. Sekarang saya akan atur di A-nya. Itu font size-nya itu 25 px. Oke. Sebentar, udah lihat ya di sini ya. Ini A-nya ya. Jadi A-nya font size 25 px, sedangkan si tag-nya dimasukin ke dalam P
kemudian P-nya di style text align center, supaya link kita itu berada di tengah-tengah P, gitu, berada di tengah-tengah tag P. Jadi saya refresh. Nah, ini udah work, kalian bisa lihat nih, udah seperti ini. Kalian mau atur warnanya juga boleh, warna color dari tag A, berarti nanti kalian misalnya pengen ganti warnanya, berarti kalian tinggal tambahin color di sini. Color, misalnya kalian mau warna apa? Ungu misalnya. Ya, misalnya blue violet ini. Itu sih bebas ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini jadi warna ungu ya. Nah, mau warna biru memang bawaan dari CSS juga boleh. Nah, sekarang saya akan fokus di bagian description. Ini memang cukup kompleks. Jadi seperti ini intinya. Saya akan atur untuk pada bagian ini bagian table di description. Kenapa saya menggunakan table untuk description? Karena saya pengen atur kiri dan kanan ini, kalian bisa lihat nih, deskripsi dan gambar dari bagian description, itu tuh saya pengen susun satu baris. Jadi judul deskripsi, kemudian paragraf deskripsi, itu sebaris dengan gambar hasil masakan. Nah, kan biar bisa sebaris kayak gini, saya akan langsung atur secara khusus di dalam inline HTML-nya. Jadi, yang pertama-tama diatur, saya atur itu adalah tabelnya, kemudian bordernya saya hilangkan. Di sini kalian bisa lihat, bordernya itu saya hilangin dulu. Terus background color-nya saya samain dengan background color body. Kemudian saya kasih margin. Coba lihat dulu ya. Jadi karena kita menggunakan konsep table, sedangkan table itu kita styling secara khusus nih, bentuknya kayak gini. Nah, jadi ini gimana nih? Gitu kan. Pertama-tama, saya mau atur dulu menghilangkan border ini. Nah, untuk mengaturnya, karena kan kita udah pakai table TH dan TD di internal CSS. Nah, kalau kita mau atur khusus ke table TH TD di bagian description, karena dia mengikuti style table TH TD di table utama, jadi kita akan langsung atur stylingnya pada inline HTML elemen table yang ini. Jadi pertama-tama, saya akan menghilangkan dulu bordernya. Jadi di bagian ini kita akan lompat ke sini. Biar tidak bingung, ini saya pendekin aja. Jadi kita fokus ke bagian ini. Yang lain saya close dulu ya, biar kalian tidak pusing. Nih, jadi saya fokus pada table pertama, yaitu table yang tepat di bawah H1. Karena table inilah yang mengatur posisi dari description. Jadi pertama-tama saya akan kasih dulu style di table atau pembungkus luar table milik description. Yang pertama-tama misalnya, saya pengen warna tabelnya ini tidak putih. Berarti saya akan tambahin background color sesuai dengan warna body. Jadi seakan-akan nih dia warnanya itu sama gitu dengan warna body. Jadi saya tambahin background color. Warna background colornya tadi apa? Ini ya kodenya F0EFB ini. Si abu-abu ini. Saya tambahin di sini. Kemudian saya menghilangkan bordernya. Ya kan ini kan description, bukan tabel sebenarnya. Saya menggunakan tabel ini cuma untuk positioning aja. Kita tidak butuh
background color-nya misalnya sama bordernya. Jadi ya udah, background color-nya disamain dengan body, kemudian bordernya tinggal langsung aja kasih none gini, kayak gini. Kemudian kita coba dulu ya, saya save dulu. Oke, kita lihat perubahan apa yang terjadi. Nah, selain tabelnya yang berpengaruh di sini adalah TH sama TD. Maka kita harus lakukan hal yang sama atau styling yang sama yang ada pada tabel pada TH dan TD. Karena kalau hanya tabelnya aja, tapi TD sama TH-nya masih mengikuti styling tabel utama, maka tidak terjadi perubahan. Nah, maka kita akan tambahin style yang sama ini ke seluruh TH, ke seluruh TD dan TH. Oh, karena di sini kita cuma pakai TD doang, karena kan kita tidak butuh table head. Itu kan bukan table sebenarnya tadi. Kita hanya menggunakan konsep table supaya bisa positioning konten atau data ke satu baris. Yaitu tadi gambar kita bikin sebaris dengan tulisan seperti ini. Tapi kita tidak membutuhkan nih bordernya, kita juga tidak membutuhkan background color-nya. Kita cuma butuh membuat dia jadi terposisikan sebaris. Berarti kita bisa memberikan background color yang sama dengan body, kemudian bordernya kita hapus. Bordernya itu dihapus dengan memberikan styling border none, artinya tidak ada border. Jadi tambahin di masing-masing TD dan table. Oke, saya refresh. Jadinya hilang ya. Jadinya kita hanya memanfaatkan table untuk positioning aja. Oke, selanjutnya tinggal kita atur aja kayak width-nya, kemudian di sini kita atur margin-nya gitu. Nah, kalau margin, padding itu sebenarnya bebas aja. Tapi yang paling penting di sini sebenarnya coba kalian lihat dulu. Ini kan satu baris nih. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Ini satu baris. Oke, ini satu baris nih. Nih, antara gambar ini dengan tulisan di kanannya dan subtitle di kanannya, ini kan satu baris. Ini satu baris nih. Nah, ini kolom pertama. Kolom pertama sih aman aja ya. Tapi kolom kedua, kalian bisa lihat, atau table data kedua di dalam table row atau baris yang sama, ini membuat kalian bisa lihat karena styling yang di bawah ini membuat dia ini bisa benar-benar panjang seperti ini. Jadi kita akan atur width dari table data kedua atau kolom kedua ini. Kita atur width-nya atau lebarnya sehingga tidak melebihi lebar maksimal dari screen. Nah, saya udah coba. Jadi untuk TD yang kedua, tambahin aja width 600 px. Oke, kita lihat aja ya. Oke, belum benar-benar berkurang, bahkan tidak berkurang sama sekali ya. Nah, kalau gitu kita akan coba atur padding dari masing-masing TD-nya dulu. Oke, coba saya atur dulu padding-nya. Padding itu batas dalamnya. Karena memang untuk menciptakan bentukan seperti itu tuh kita memang harus coba-coba dulu guys. Nah, jadi andai kata misalnya width itu tidak bermanfaat banyak, coba kita tambahin padding misalnya. Oke, ternyata tidak work juga. Nah, ini coba saya tambahin dulu, lengkapin dulu yang memang udah saya coba, yaitu margin ini di dalam tag table-nya. Oh, di sini H2 juga saya ada atur ya. H2 khusus ini dan width-nya oke. Oke, saya atur dulu sebentar.
Nanti untuk bagian ini diikutin aja. Jadi di sini tadi untuk table saya ada tambahin margin. Oke, margin, ukuran margin untuk table yang description itu, top-nya auto, bottom-nya auto, right-nya 200 px, left-nya 200 px. Coba kita lihat. Nah, malah ke kanan ya. Oke, sebentar. Saya akan lengkapin dulu. Di sini H2-nya juga ada pengaturannya. Saya atur dulu. Jadi untuk H2-nya secara khusus itu saya lihat dulu sebenarnya ini udah oke. Udah oke, hanya saja lebarnya ini yang ini nih terlalu lebar. Lebar tabelnya sih, lebar tabelnya itu terlalu banyak gitu. Jadi makanya dia terlalu ke kanan. Oke. Jadi saya akan langsung lihat dulu yang ada di project utama saya ya, biar langsung lebih jelas aja. Oke, sebentar saya buka dulu. Jadi saya memang ada 2 project, yaitu project yang udah saya buat dulu, baru project yang ada di video ini, gitu. Nah, kita lihat aja. Oke, sejujurnya sih sudah bener nih. Nih, jadi saya tambahin dulu, coba saya lengkapin dulu untuk image-nya itu. Oke, ketutup ya. Sebentar guys. Jadi tadi ketutup. Nanti di akhir tenang aja, akan saya tunjukin finalnya. Oke, sebentar, masih loading. Oh, saya harus new window berarti. Oke, sebentar guys ya. Karena ini tinggal satu bagian lagi aja. Oke, jadi saya langsung buka aja. Ini. Nah, di sini tuh untuk width-nya saya atur 450 px. Oke, saya coba dulu ya. Mungkin dengan 450 px itulah pada image-nya ini membuat table ini lebar seperti ini. Ini kan terlalu lebar nih, makanya bisa ke kanan seperti ini. Ini kan bermasalah nih berarti. Nah, berarti harus kita atur supaya dia ukurannya proporsional. Nah, jadi kita akan solve sama-sama aja. Di pertama-tama yang ini stylenya saya tambahin gitu width-nya. Yang tadinya cuma 350 px menjadi 450 px. Oke, saya refresh dulu. Nah, ini tetap ke kanan. Ini harusnya width-nya ya. Width-nya terlalu lebar. Saya curiga sih P di dalamnya. Saya buka dulu ya. Oke, saya lihat dulu. Untuk H2-nya, akan coba saya copy dulu ya. Memang udah sama dan berarti ada sedikit kesalahan. Oke, sebentar. Nanti pada bagian ini karena memang bagian ini coba-coba gitu ya. Jadi kan kalian ikutin aja kalau yang bagian ini, bagian description karena memang cukup kompleks. Sebentar, saya mau make sure. Oke. Ternyata P-nya, sorry, H-nya, H2-nya. H2-nya yang membuat dia tuh ke kanan gitu, benar-benar ke kanan. Nah, kenapa dia benar-benar ke kanan? Itu karena ada diatur margin pada table. Karena saya atur margin pada tabelnya, makanya dia jadi ke
kanan. Itu. Nah, jadi tadi kan kita udah tambahin nih width-nya 600 px. Kalau padding ini sih sebenarnya opsional aja. Jadi pada H2-nya, H2-nya itu untuk border sama background color-nya kita kan perlu ya. Kan ini kan bentuknya harusnya orange seperti ini. Jadi saya hapus dulu yang border sama background color-nya. Sama color-nya juga karena mengikuti H2 bawaan. Tapi saya coba lihat dulu ya. Text align-nya juga karena kan H2 ini saya mengikuti text align H2 secara keseluruhan. Jadi cuma padding sama marginnya aja. Coba saya lihat dulu ya. Oke. Jadi kalian bisa lihat bentuknya sudah mendekati. Jadi yang membuat kenapa tadi teksnya ke kanan itu karena si H2 ini, guys. Jadi padding dan margin H2 ini atau lebih tepatnya marginnya, karena marginnya itu mengikuti margin bawaan pemukusnya yaitu margin table. Jadi marginnya itu pada H2 harus dijadikan 0. Kalau paddingnya harusnya sih ikutin padding H2 ini sih. Kan ini udah ada nih paddingnya. Coba saya set dulu ya. Oke. Saya rasa sih udah mirip dengan ini. Oh, ternyata yang punya saya memang warnanya hitam seperti itu ya. Tapi itu bebas sih. Karena ini kan subtitlenya, jadi saya rasa sih saya biarin aja untuk stylingnya mirip dengan H2 yang lain untuk memberitahu bahwa ini adalah subtitle. Tapi jadi ini mirip subtitle yang lain. Mau kalian hilangkan bordernya, tinggal kasih border non sama background colornya samain aja dengan ini sama colornya black. Jadi balik lagi dulu ya. Nah, kalian bisa lihat kenapa tadi ke kanan banget. Oke, itu karena margin bawaan H2 yang secara umum kita atur. Jadi kan tadinya margin itu kan kalian kita tahu batas luar dari H2. Itu tuh kan kita udah atur tuh. Kita lihat dulu ya untuk H2. Nih. Atasnya 75 px, ini kanannya 500 px, terus bawahnya, batas bawahnya itu 50 px dan batas kirinya 500 px. Karena margin inilah makanya si H2 ini membuat lebarnya tuh bertambah. Jadi marginnya harus kita delete. Supaya marginnya kita delete, kita tulis margin titik 20 kayak gini. Jadi udah selesai seperti ini. Mau diubah sedikit juga boleh. Kenapa seperti itu? Kayaknya ada yang tidak sengaja terhapus ya. Saya nggak sengaja ngapus nih kayaknya. Oke, ini saya kehapus yang ini. Oke, saya refresh lagi. Oke, jadi keseluruhannya sih kayak gini. Mau ada yang diubah boleh. Nih kayak gini ya. Oke. Maaf nih ada suara berisik-berisik. Nah, saya habis ini akan langsung pindahkan kodenya ke eksternal. Kan gini, kode yang ada di dalam internal CSS itu sama dengan kode yang ada di dalam eksternal CSS. Karena sama persis, berarti kalian nanti tinggal pindahin aja sebagian dari text style ini. Text style yang ada yang di dalam. Ini misalnya, sebagai sini, sebagian yang ada di sini, kalian pindahin ke dalam style.css. Jadi kalian tinggal pindahin aja sebagian.
Misalnya saya karena untuk memenuhi syarat rubrik aja ya, jadi saya misalnya pindahin yang table, image, dan semuanya, saya pindahin misalnya ke eksternal CSS. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi seperti ini. Kalian bisa lihat. Jadi ada sebagian style yang saya pindahin ke dalam eksternal CSS dan ada yang ada di internal. Halo? Oke, saya akan scroll secara keseluruhan aja, karena memang tadi bagian yang terakhir cukup membingungkan, jadi diikutin aja. Yang penting udah kalian ikutin, nanti kita akan bahas lagi lah ya di semester selanjutnya. Yang penting, yang utama-utama dulu, ini nih udah memenuhi semua stylingnya. Jadi kalau kalian udah ikutin semuanya, kalian tinggal ganti background color dan font family. Ingat ya, background color, border color, dan salah satu font family-nya. Jadi kalau udah sama ya nggak apa-apa, tapi tinggal warna dan tipe tulisannya atau font family-nya. Ini saya akan scroll, jadi tidak perlu dipusingin untuk bagian yang tadi ya, yang terakhir, karena memang itu butuh kita coba-coba sendiri sebenarnya. Tapi sebenarnya ada konsepnya juga, hanya saja karena cukup rumit, nanti kita akan lanjutin lagi. Ini sudah saya scroll ya. Sudah saya scroll, ini tinggal di ini aja. Oke, saya akan scroll ulang lagi. Saya akan scroll ulang lagi. Ini yang ada di dalam main.html. Nih. Oke, tinggal di pause aja. Kemudian yang ada di dalam style.css. Nih. Oke. Cukup banyak ya. Nah, yang harus kalian kumpulin nanti ke dalam Classroom itu main.html, style.css-nya, terserah sih nama filenya apa, yang penting ada gitu dan bisa work sama masing-masing gambarnya, yang mana minimal gambarnya itu ada 5 ya, minimal 5. Oke, jadi sampai di sini aja. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, nggak apa-apa, kalian ikutin aja. Nanti pembahasan lebih lanjutnya kita di semester selanjutnya. Silakan dikumpulin. Kalau gitu saya akhiri video ini. Jangan lupa dicek-cek lagi ininya, apa rubriknya. Tinggal dicek lagi. Ini bentukannya di video ini. Mau kalian ubah sedikit juga nggak apa-apa. Oke, jadi saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa.